Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Al-ayah, sadaqallahul aliyyul azim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatal fitri lam yamut yawma tamutul qulub. Al-hadis. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat dan yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, para panitia penyelenggara perlombaan dakwah Islamiyah, dan juga para peserta dimanapun berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Di awal perjumpaan kita kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih kepada makhluknya, mau yang seperti apapun makhluknya, baik yang muda, yang tua, yang miskin, yang kaya, yang muslim, bahkan non muslim pun Allah berikan nikmat. Allah lah yang maha penyayang, kasih sayangnya tak pernah terbilang. Allah lah pula yang memberikan fasilitas kepada makhluknya yang begitu lengkap, sehingga kita sebagai makhluknya sudah sepatutnya kita bersyukur, minimal dengan mengucapkan labjun mahmudun alhamdulillah. Salawat bertangkaikan salam kecintaan, salam kerinduan kepada manusia yang paling mulia, yang mana beliau diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Siapa beliau? Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang keluar dari lisan beliau adalah kata mutiara. Semua tingkah laku dalam kehidupannya merupakan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang patut kita contoh dan kita teladani. Begitu mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuji beliau. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, ada beberapa hal, aktivitas pekerjaan yang harus kita jalankan di dalam tatanan kehidupan ini, yang ada kaitannya dengan Hari Raya Idul Fitri. Di antaranya yaitu yang pertama, mengeluarkan zakat fitrah bagi yang mampu. Satu hari Rasul pernah menyampaikan sabdanya dengan tegas, Saumu syahru Ramadana mu'allakun, puasa kalian akan digantungkan bainas sama'i wal ard,
antara langit dan bumi, wala yurfa'u, dan tidak akan disampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ila, kecuali bizakatil fitri, mengeluarkan zakat fitrah terlebih dahulu. Nah, aktivitas pekerjaan yang pertama yaitu adalah mengeluarkan zakat fitrah. Dengan apa kita mengeluarkan zakat fitrah ini? Yaitu kita mengeluarkan zakat fitrah ini dengan makanan pokok yang menjadi kekuatan tubuh kita. Jika kita makanan pokok kita adalah beras, nasi, berarti yang kita keluarkan adalah beras untuk zakat fitrah. Berapa ukurannya? Yaitu 1 sok. 1 sok di sini kalau dihitung dalam satuan kilogram berarti 2,5 kilogram. Kalau dihitung dengan satuan liter itu 3,5 liter. Nah, inilah ukuran yang harus dikeluarkan. Kepada siapa kita memberikan zakat fitrah ini? Apakah kepada orang yang banyak mobilnya, yang banyak motornya, yang banyak sawahnya, yang banyak dunianya? Tentu bukan. Ada mustahiknya. Ada golongan-golongan yang berhak menerima. Ada berapa? Yaitu ada 8. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah amilin, yang keempat adalah mu'allab, yang kelima adalah gorim, yang keenam adalah sabilillah, yang ketujuh adalah ibnu sabil, yang kedelapan yaitu rikob. Nah, inilah 8 golongan yang berhak menerima dari pembagian zakat fitrah. Pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi kita jangan sampai salah memberikan ya. Kapan kita mengeluarkan zakat fitrah ini? Kapan waktunya? Dari hari pertama kita berpuasa itu sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi ada waktu yang paling afdal, yaitu waktu yang paling utama sebelum kita akan melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Nah, ini waktu yang paling utama. Jadi yang pertama, aktivitas pekerjaan yang harus kita jalankan, bahkan kita realisasikan di dalam tatanan kehidupan ini, yaitu mengeluarkan zakat fitrah bagi yang mampu. Ini yang pertama. Yang kedua, sekarang aktivitas pekerjaan yang harus kita jalankan, bahkan kita realisasikan di dalam kehidupan ini tidak lain yaitu takbiran. Takbiran, pemirsa. Malam hari raya Idul Fitri kita semarakkan, kita ramaikan masjid, kita ramaikan musola, kita ramaikan majlis dengan apa? Dengan memperbanyak tahmid, tahlil dan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tapi hati-hati pemirsa, ketika kita melafalkan atau mengucapkan bahasa Arab, jangan sampai kita menambahkan satu huruf atau mengurangi satu huruf. Karena jikalau kita menambahkan satu huruf saja, itu akan berbeda maknanya. Seperti Allahu Akbar, kita menambahkan huruf waw di sini, sudah beda artinya. Atau Allahu Akbar, kita menambahkan alif setelah ba, itu enggak boleh. Karena setelah ba itu langsung huruf ro, tidak ada alifnya. Jadi Allahu Akbar. Nah, takbiran pemirsa. Takbiran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tepatnya
yang diabadikan di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Baqarah, lebih tepat lagi ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, yang artinya walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah bilangan puasa kalian semua. Walitukabbirullah, dan agungkanlah Allah dengan memperbanyak takbir, ala ma hadakum, yang telah memberikan petunjuk kepada kalian semua, wala'allakum tashkurun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Jadi aktivitas yang kedua adalah takbiran. Hei generasi muda, dimanapun berada, malam takbir kita isilah masjid, kita ramaikan musola, majlis-majlis. Ajak teman-teman, saudara kita untuk apa? Untuk menyemarakkan malam takbir ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Dengan apa? Dengan memperbanyak takbir. Karena generasi muda itu darahnya masih deras di dalam tubuhnya, beda dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak terasa air mata bercucuran berlinang membasahi pipi karena gema takbir. Hati bergetar, tubuh bergetar karena mendengar takbir, bukan karena lapar. Jadi pemirsa, yang kedua adalah takbiran. Perbanyak kita takbir, tahmid, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita sedekah. Jika tetangga kita ada yang tidak mempunyai baju, kita berikan baju. Tidak mempunyai peci, berikan peci. Tidak mempunyai sarung, berikan sarung. Tidak punya ikan untuk dimasak, kita berikan ikan. Ada tetangga kita tidak punya motor, kita kasih motor. Ada tetangga kita tak punya kereta, kita kasih kereta. Kereta-keretaan minimal. Nah, jadi perbanyaklah dengan amal ibadah, dengan amal kebaikan di malam takbir. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kita laksanakan, kita jalankan, yaitu sholat sunnah Idul Fitri dan halal bihalal. Setelah kita mengeluarkan zakat fitrah, setelah kita berpuasa sebulan penuh, setelah kita takbir di malam hari raya Idul Fitri, di pagi harinya kita berbondong-bondong, orang tua kita, kakak kita, abang kita, teteh kita, mamang kita, bibi kita, tetangga-tetangga kita, semuanya berbondong-bondong ke dalam masjid. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, mendengarkan khutbah dari sang khatib. Setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, kita pulang ke rumah, kita halal bihalal kepada kedua orang tua kita khususnya. Karena setahun ke belakang mungkin dan pasti kita sering membuat orang tua kita bersedih hati, bahkan sampai meneteskan air matanya karena tingkah laku kita, karena perkataan kita yang kurang baik kepada kedua orang tua. Maka di waktu itulah, di waktu yang tepat, kita mohon ampun kepada kedua orang tua, karena ridhonya Allah berada dalam ridhonya orang tua. Ridallahu fi ridho walidain, ridhonya Allah berada dalam ridhonya orang tua. Suhtullahi fi suhti walidain, dan murkanya Allah berada dalam murkanya orang tua. Jikalau ingin bahagia di dunia, maka muliakanlah orang tua, berbaktilah kepada orang tua. Jangan sampai kau menyakiti hatinya
apalagi sampai meneteskan air matanya karena kesalahan kita, karena perilaku kita yang kurang baik. Tapi buatlah orang tua kita menangis dengan menangis yang bahagia, menangis yang dengan terharu. Karena apa? Karena akhlak kita, karena prestasi kita yang kita lakukan. Subhanallah. Maka berminta maaflah kepada orang tua, kepada sang istri, begitu juga sang suami, saling memaafkan. Kepada kakak kita, adik kita, abang kita, mamang, bibi, paman, semuanya saling memaafkan. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Bukan hanya jadi status di WA, instant story di Instagram saja, bahkan di Facebook, bahkan di Twitter. Tapi yang harus direalisasikan itu di dunia nyata, bukan di dunia maya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini yang ketiga, yaitu melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri dan juga halal bihalal kepada sesama manusia. 3 hal pokok inilah, 3 hal aktivitas inilah yang harus kita jalankan, kita jalinkan. Yang pertama, mengeluarkan zakat fitrah bagi yang mampu. Yang kedua adalah takbiran, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil di malam hari raya Idul Fitri. Dan yang ketiga, melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri dan mengeluarkan dan halal bihalal kepada sesama manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada, jikalau kita mau dibina, kita mau diarahkan, kita mau dibenarkan, kita mau mengikuti aturan hukum main ajaran agama Islam, apa kata Al-Quran kita nurut, apa kata hadis kita lakukan, kita menuruti apa kata para alim ulama, ijma kias para alim ulama, insya Allah hidup kita akan terarah, hidup kita akan sejalur, seiras untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, jika kita tidak mau mengikuti hukum ajaran Islam, sunnah Rasul kita abaikan, Al-Quran kita tinggalkan, bahkan akhlak kita berantakan, jangan harap kebahagiaan akan kita dapatkan. Tapi kesengsaraan sudah pasti datang menghampiri di hadapan kita. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memulai perubahan mulai dari diri sendiri. Jangan kau tunggu hidayah, tapi jemputlah hidayah itu, agar kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Mungkin inilah uraian materi singkat dakwah yang bisa disampaikan. Semoga besar manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahil hidayah wa taufiq. Wasbunallah wa ni'mar rafiq. Sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.